And oke guys, selamat datang kembali dalam pembahasan alur cerita sebuah anime yang mana kali ini kita kembali bahas cerita Dante, seorang manusia setengah iblis. Namun, dirinya memilih menjadi seorang pemburu iblis dengan membangun Devil May Cry. Oh ya, anime ini beradaptasi dari sebuah game yang memilih judul yang sama. Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Berangkat. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda sekaligus tokoh utama kita bernama Dante yang berjalan masuk ke dalam sebuah bar dengan langkah percaya diri. Dia memesan minuman yang diinginkannya, namun sayangnya minuman itu tidak tersedia. Dengan senyum getir, Dante memilih minuman lain yang cukup keras dan pahit, yaitu es teh anget. Tidak ada yang terlihat aneh di tempat itu, namun rasa tenang itu tidak berlangsung lama ketika Dante terus berbicara hingga akhirnya menyebutkan sebuah nama yang membuat seluruh pengunjung mulai resah. Kemunculan Dante di tempat ini ternyata tidak tanpa sebab, karena dirinya sebagai seorang pemburu iblis yang berpengalaman mencium kehadiran para iblis yang menyamar menjadi manusia. Dengan mata yang tajam dan insting yang terarah, Dante memesan sebuah minuman sambil menelisik dengan cermat mencari tahu mana iblis yang menjelma menjadi manusia dan mana manusia yang memiliki hati iblis. Dan inilah dia seorang Dante, sang pemburu iblis tanpa belas kasih. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapannya apalagi melarikan diri. Kata-kata yang cukup terkenal dari seorang Dante ialah kata-kata yang keluar ketika dia berhasil menyelesaikan misinya. Bingo. Meskipun Dante memiliki organisasi pemburunya sendiri dan sangat dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, namun sayangnya dalam hal finansial, dompet dan kantong yang kosong tidak bisa berbuat banyak. Dante adalah tipikal orang yang sangat tidak menyukai anak-anak apalagi ketika disuruh mengawalnya. Oleh karena itu, ketika salah satu teman menawarkan dirinya untuk menjaga seorang gadis kaya, Dante sempat menolak dengan dalil kurir yang mengantar makanan miliknya akan tiba sebentar lagi. Sayangnya teman Dante yang belum dikasih tahu namanya itu mempunyai 1000 cara. Terlebih dirinya tahu bahwa saat ini Dante sedang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Dante akhirnya mau setelah tidak ada alasan lain buat menolak dan karena dijanjikan hal yang sangat menggiurkan meski dengan keterpaksaan. Teman Dante yang kita panggil aja Samsul memberikan petunjuk tentang misi yang akan menentukan nasib Pati Lowell, putri sang pemimpin sebelumnya yang terlahir di luar pernikahan. Dikabarkan pemimpin sebelumnya baru saja meninggal dan undian yang menentukan pemimpin selanjutnya telah memilih nama Pati sebagai penerus tahta. Namun keputusan ini tidak disukai oleh para saudara pemimpin sebelum yang haus akan kekuasaan. Mereka tidak akan membiarkan Pati mengambil alih kekuasaan dengan mudah dan mereka telah membuat sayembara untuk membunuhnya sebelum pelantikan terjadi. Dante harus melindungi Pati dari ancaman maut yang mengintai di setiap sudut dan memastikan bahwa dia tetap aman hingga tiba di keluarga Lowell. Sebelum kematiannya, sang pemimpin keluarga Lowell sempat menulis wasiat jika dalam kurun waktu 1 minggu setelah kematian pemimpin keluarga Lowell Pati tidak tiba di ruang utama, maka harta dan seluruh kekuasaan keluarga Lowell akan jatuh kepada adik-adiknya. Walaupun memiliki sifat yang keras dan tidak suka basa-basi, Dante tidak sekonyong-konyong memperlihatkan aksinya dalam membunuh. Dan hal tersebut tidak hanya sekali, seperti ketika Dante telah menaiki sebuah kereta, terjadi sebuah tragedi yang cukup menggemparkan semua penumpang, dengan seorang laki-laki yang muncul tiba-tiba duduk di samping Mari, mati secara misterius ketika melewati lorong gelap. Padahal sebelumnya Dante telah memperingatinya. Seumur hidup ini adalah pengalaman pertama baginya menyaksikan orang terbunuh di depan matanya membuat Mari terpukul. Sementara Dante mulai menjelaskan situasinya kepada petugas sampai akhirnya Dante berkata bahwa dalam gerbong ini memiliki penumpang tambahan dan secara yang bersamaan Pati melihat bayangan di luar, namun tiba-tiba
Sebelum sempat memperjelas pandangannya, sosok yang Patih lihat terlebih dahulu menghilang dalam sekejap. Tanpa sepengetahuan Patih bahwa Dante telah menembaknya dengan sangat brutal, membuat sosok itu mati terkapar di atas gerbong. Lalu Dante membunuh tubuh asli sang iblis yang tidak terlihat dan membiarkan petugas yang mengurus kekacauan tersebut. Kemunculan sosok iblis membuat Patih merasakan ketakutan yang luar biasa, takut diburu para iblis yang tidak dikenal ampun. Oleh karena itu, Dante memutuskan menyewa sebuah penginapan yang terpencil. Namun dari awal masuk, insting yang dimiliki Dante mendeteksi keanehan di tempat itu. Namun dirinya tidak ada niatan untuk pindah penginapan. Patih masih merasakan cemas yang luar biasa akan dikalau para iblis melakukan perburuan terhadapnya. Namun rasa rindu akan sosok ibunya yang telah lama meninggal lebih besar. Ketika Dante tidur dan terbangun, dirinya tidak menemukan keberadaan Patih dimanapun. Oleh karena kecurigaan yang dirinya rasakan terhadap penjaga penginapan, Dante pun menginterogasi dengan keras dan terungkaplah sebuah fakta yang mengerikan bahwa sang penjaga memanfaatkan rasa rindu Patih terhadap ibunya. Sementara itu, bermodalkan informasi yang diberikan penjaga penginapan mengenai ibunya, Patih tiba di dalam gedung teater yang mana dirinya sangat gembira berhasil menemukan orang yang selama ini dirinya cari. Akan tetapi, seketika semuanya mulai berubah, termasuk layar di belakang yang diikuti beberapa sosok. Beruntung Dante muncul tepat waktu sebelum Patih menjadi santapan para iblis. Namun semuanya sebelum selesai yang mana mereka kembali menyerang. Dan lagi-lagi Dante memikirkan sosok Patih dengan tidak membiarkannya menyaksikan pembantaian dan malah seperti penunjukan wayang kulit. Kesibukan yang dilakukan Dante membuat sang penjaga penginapan mengambil kesempatan untuk membunuh Patih. Tapi, tiba-tiba hari pun mulai gelap dan waktu yang sudah ditetapkan hampir mencapai batasnya, membuat keluarga Lowell merasakan gembira dan percaya diri karena dengan begitu surat yang dikirim oleh Patih minggu lalu dinyatakan palsu dan harta keluarga hanya akan jatuh ke tangan mereka. Tapi tiba-tiba saja terdengar keributan yang memecahkan keheningan yang ternyata seorang wanita berambut kuning yang mengaku sebagai Patih muncul dengan wajah tegas karena mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa pemimpin keluarga Lowell benar-benar adanya memiliki seorang anak, membuat salah satu dari mereka atau bisa dibilang kakak tertua setelah kematian pemimpin keluarga Lowell sudah tidak peduli dengan syarat yang tertulis, membunuh semua orang yang diyakini dapat menghalanginya mendapatkan seluruh harta keluarga Lowell dengan kekuasaan dan kekejaman. Tapi akhirnya Dante muncul tepat waktu menyelamatkan Patih palsu dari kematian. Sejatinya pemuda tersebut ingin membunuh Patih palsu yang menurutnya sangat licik dan berbahaya. Tapi berhubung Patih palsu bukanlah iblis, Dante pun hanya melampiaskan amarahnya kepada iblis yang saat ini kembali berdiri. Selesai dengan urusannya termasuk misinya, Dante berniat pulang, namun sempat dicegat oleh Patih palsu yang meminta kepada Dante agar memberikan dirinya merawat Patih. Sebagai tanda terima kasih pun Patih mendekor seluruh ruangan Dante dengan penuh warna dan kehangatan, membuatnya merasakan sedikit lebih nyaman. Bersambung. Leganya. Suara habis, udah mengantuk, mata udah turun, aduh udah fokus banget, udah hilang banget, aduh. Mana air habis lagi coy. Air putih habis, jangan lupa minum air putih. Biar sehat, biar biar nggak lemes, tenggorokan tuh biar enak aja. Air hangat juga enak, air putih hangat gitu.
Aduh boy. Ya udah ya, mungkin cukup sampai di sini aja. Kita lanjut di minggu depan. Tapi cuma YouTube surviving. Soalnya ada gitu lah ya. Suka kena copyright, kena pelanggaran. Ya udah, cukup sekian dan see you, bye bye. Selamat tidur bro.